Nama Wakatobi lebih dikenal daripada nama masing-masing pulau yang ada di dalamnya. Mulai dari Pulau Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko, yang semuanya tergabung dalam Kepulauan Wakatobi. Wakatobi terkenal akan pesona bawah laut dan keindahan alamnya. Belum banyak yang tahu, ada sebuah pulau di ujung Kepulauan Wakatobi yang sangat jarang dikunjungi wisatawan. Karena lokasinya yang jauh dan wilayahnya dianggap gersang. Dan ternyata pulau ini menyimpan begitu banyak misteri. Pulau ini bernama Pulau Binongko. Hal ini mengusik rasa penasaran tim on the spot untuk menjelajahi pulau ini. Binongko merupakan pulau paling ujung tenggara dari Kepulauan Wakatobi. Pulau yang terkenal akan pandai besi serta para pelaut handalnya ini sebenarnya memiliki keindahan alam yang luar biasa dan biota laut yang sangat kaya. Namun siapa yang menyangka, ternyata Binongko memiliki kondisi alam yang keras. Binongko terbentuk dari batuan karang yang membentuk sebuah pulau. Sedikitnya jumlah tanah di pulau ini menyebabkan penduduknya harus bercocok tanam di sela-sela batuan karang. Pulau ini tidak memiliki sumber air tawar, sehingga untuk kebutuhan minum, masyarakat harus menampung air hujan yang kemudian dicampur dengan air payau. Di balik keindahan serta kerasnya alam Binongko, tak banyak yang tahu jika Binongko juga terkenal akan cerita-cerita misterius. Berikut kisah-kisah misteri di Pulau Binongko. Cerita misteri pertama mengenai sebuah tempat yang terdiri dari karang berwarna hitam terhampar dari bibir pantai hingga ke puncak bukit. Warga setempat menyebut tempat ini sebagai Taman Batu. Di puncak bukit inilah dahulu terdapat sebuah desa bernama Desa Tadu. Desa ini dikelilingi oleh benteng yang terbuat dari batu karang untuk melindungi desa. Namun pada suatu hari, desa ini mendadak ditinggalkan oleh penduduknya dan akhirnya menjadi desa mati. Mengapa para penduduk pergi secara mendadak meninggalkan desa Tadu? Ada dua versi cerita mengenai apa penyebab ditinggalkannya desa tersebut. Yang pertama adalah karena adanya wabah penyakit yang menyerang desa sehingga banyak menyebabkan kematian. Versi kedua mengatakan karena masyarakat setempat tidak tahan akan kekejaman pemerintah Belanda yang memaksa mereka untuk membangun jalan dengan cara kekerasan. Hingga saat ini, warga sekitar mengeramatkan Taman Batu. Tidak sembarang orang berani mendekatinya. Bagaimana dengan Anda? Misteri selanjutnya tidak jauh dari Taman Batu. Terdapat sebuah muara yang ditumbuhi dengan rimbunnya tanaman bakau. Sekilas, muara ini tampak seperti muara lainnya yang ada di Indonesia. Namun siapa sangka, muara ini menyimpan sebuah teror menakutkan bagi warga masyarakat sekitar. Teror apakah itu? Masyarakat setempat menganggap muara ini merupakan tempat keramat yang menurut cerita masih sering terlihat penampakan seekor buaya putih. Berdasarkan penuturan salah seorang warga yang anggota keluarganya pernah menjadi korban serangan buaya di tempat ini, ia mengatakan saat itu korban sedang memasang perangkap ikan. Kemudian secara mendadak mendapat serangan dari buaya putih. Ketika ditemukan, jasad korban sudah tidak dalam kondisi utuh lagi. Hingga kini, warga masih mempercayai jika buaya putih masih menghuni muara. Memang pada saat itu kakeknya bapak ini pernah mereka mau pasang bubuk, mau di rawa itu. Mereka dulu itu kan 2 orang Pak yang mau pasang bubuk. Dari kampung mereka turun pasang bubuk di situ karena banyak ikan. Karena ini kan gua ini kan dia tembus ke laut ini, jadi ikan bisa lalu lalang dari laut datang di sini. Nah kemudian terus mereka pasang bubuk, ada penampakan buaya putih itu. Nah, terus buaya putih itu menyambar. Nah, jadi waktu itu setelah dia disambar buaya itu, sudah dia
disisakan juga sebagian badannya, tidak semua dimakan. Sebagian badannya disisakan, kemudian dikuburkan, diangkat oleh kakeknya yang masih hidup tadi toh. Nah, dimintalah istilahnya, ibaratnya itu diminta bye-bye lah. Kalau bisa tolong disisakan sebagian badannya itu untuk kita kubur. Nah, sehingga si buaya itu datang dengan membawa sebagian badan itu, nah, kemudian badan yang itu diambil, kemudian dikuburkan, Pak. Jika kita melanjutkan perjalanan sekitar 5 menit dari muara tadi, kita akan menemukan sebuah bangunan mercusuar yang menjulang tinggi. Bedanya, kini mercusuar ini sudah tidak berfungsi lagi. Meski terbilang baru, bangunan ini terlihat rapuh dan mengalami kerusakan di beberapa titik, termasuk tangga yang terputus. Hampir tak ada warga yang terlihat melintas di area ini. Menurut penuturan warga, di tempat ini dilarang menggunakan bahasa Kesultanan Buton. Jika pantangan dilanggar, maka orang tersebut dipercaya akan mendapat celaka. Konon, ketika Pulau Binongko ditaklukkan oleh pasukan Kesultanan Buton, sebagian masyarakat Binongko merasa tidak rela, dan itulah awal munculnya pantangan tersebut. Kemudian masyarakat Binongko juga percaya bahwa pada zaman dahulu, di atas gunung karang yang terdapat di pulau ini, pernah hidup masyarakat dari 2 perkampungan, yaitu Kampung Watampida dan Kampung Lapungga. Hingga kini sebagian masyarakat di dekat Taman Batu percaya kedua desa tersebut menghilang secara misterius. Anehnya dari cerita penuturan beberapa warga yang didapatkan secara turun-temurun, konon dahulu warga dari kedua kampung ini masih sering turun ke desa dan berinteraksi dengan masyarakat umum dengan cara barter. Hanya saja mereka tidak banyak berbicara dan memiliki beberapa ciri khusus. Di antaranya adalah tidak memiliki lengkungan di atas bibir dan juga memiliki perbedaan pada telinga dari manusia pada umumnya. Kalau kampungnya itu, Pak, yang saya tahu, Pak, itu Kampung Watampida dengan Kampung Lapungga. Punya ciri-ciri khusus menurut orang tua bilang, itu mereka itu tidak punya ini kolam-kolam di bibir ini toh dengan yang anak telinga ini. Ya, menurut mereka orang tua dulu, mereka pada saat masih menampakkan diri itu ya bercengkerama dengan masyarakat biasa, tapi punya ciri khas itu mereka punya ciri khas. Nah, ya kapan kita lihat bahwa mereka tidak punya ini, berarti ini orang-orang mereka. Karena ada kejadian ribut-ribut di kampung, katanya ada orang jahat yang mau mengambil anak kecil lah. Ya, biasa kan kita dengar sekarang ini kan ada misalnya ada penjualan organ tubuh begitu toh. Akhirnya masyarakat resah. Ya, resah. Menjaga siapa saja yang datang, kita tanya. Nah, terus pada saat itu ya menurut orang tua mungkin sudah mereka yang menampakkan diri, karena pada saat itu kita sempat kejar muka baru itu. Yang kejadiannya pada pagi hari, ada warga yang melihat itu seorang laki-laki yang berpakaian hitam, kemudian setengah berlari. Ya, jadi kecurigaan masyarakat di kampung kami itu, Pak, mungkin sudah mereka ini orang yang jahat itu dikejar semua warga, dikejar dengan ya senjata lah seadanya begitu. Ternyata pada saat dikepung itu menghilang. Nah, dia menghilang. Jadi menurut orang tua dia bilang, sebenarnya itu sudah mereka itu, sudah orang-orang Lapungga itu yang menampakkan diri seketika begitu. Nah, jadi sekalipun bagaimana kita mengejar mereka, tidak mungkin kita akan dapat mereka, karena mereka itu punya kemampuan keilmuan yang memang tidak bisa dia tandingi dengan kita yang biasa-biasa begini, begitu. Demikianlah beberapa cerita misteri yang meliputi Pulau Binongko versi On The Spot.